selamat siang semuanya yang sudah siap di depan layar kaca Anda. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, happy-happy. Saya Kak Ros, siap menyemarakan hari Anda bersama acara Rumpi Dausik. Ada Daniel menemani kita hari ini dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Cerita apa? Nanti ya kita cerita di sini dulu di pojokan untuk meng-highlight apa yang kembali ramai menjadi perbincangan dan masih ramai sih ya sampai menunggu tanggal 23 nanti. Yaitu masih seputar kasus para selebriti yang menuai komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya ini masih seputar kabar perceraian Mbak Im Wong dan Paula gitu ya. Ini Paulanya sih belum ngomong apa-apa ya, Paula belum ngomong apa-apa. Tapi kemarin pengacaranya Mbak Im Wong itu kembali memberikan statement. Aku nggak tahu, pokoknya itu kayak ada live di YouTube. Itu YouTube-nya siapa sih? Sebenarnya tuh dari yang akun YouTube-nya itu, tapi beliau mengundang. Oh gitu. Jadi pokoknya di depan para awak media gitu ya. Kayaknya si pengacaranya Mbak Im Wong tuh Bang Fahmi gitu katanya mau menyampaikan amanat dari Mbak Im Wong. Padahal gitu ya, aku kan kemarin juga nitip tanya sama Bang Fahmi ya. Iya sebuah informasi, tapi katanya itu bagian dari persidangan ya kan nggak mau dibuka. Soal pelit ini nggak termasuk dalam persidangan kayaknya ya, soalnya makanya bisa diomongin ya. Jadi ini berkaitan dengan, ya kemarin kan di preskon yang Mbak Im Wong dia sempat bilang, dia sempat cerita bahwa dia dituduh, dia sedih karena baru kali ini dia dituduh pelit gitu sama istrinya gitu ya. Nah ini kemudian yang kemarin baru diklarifikasi oleh Bang Fahmi bahwa ini nggak pelit kok gitu ya. Orang dikasih dari sampai ada antara 190 juta. 150 sampai 400 juta kok, masa iya dibilang pelit? Itu di luar gaji-gaji loh katanya gitu, ya kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kapan Paula bilang Mbak Im pelit gitu kan? Itu yang netizen masih tetap aja mau diklarifikasi kok, netizen tetap ya, tetap ada gitu yang tidak percaya. Coba kita lihat dulu statementnya Bang Fahmi seperti apa sih yang berikut ini. Begini, Bang, tiap bulan saya mengasih itu minimal 400 juta. Udah cuma segitu doang nih statementnya. Oke. Nah ini sebenarnya Bang Paula nggak pernah statement apa-apa. Cuma netizen itu kadang suka menggali-gali artefak. Ini kayaknya netizen memang detektif semuanya gitu ya. Ada beberapa obrolan di konten-kontennya yang mengindikasikan membuat netizen curiga kalau Mbak Im memang betulan pelit gitu. Salah satunya dia pernah waktu itu sama Gigi, dia bilang gimana sih ajarin dong Mbak Im supaya apa sih ngasih duit buat biaya perawatan, itu satu. Terus yang kedua juga disambungin sama statementnya Marsyanda waktu itu ketemu Paula juga gitu ya, ketemu Paula kan. Terus yang dibilang Mbak Im kan pelit gitu. Nah itulah yang kemudian disambung-sambung sehingga netizen berkesimpulan Mbak Im tuh memang royal sama orang lain, tapi kalau sama istrinya kayaknya emang pelit gitu ya. Coba kita lihat beberapa tayangan yang membuat netizen berkesimpulan. Kita lihat yang berikut ini. Tuh kan Paula ngomong dia nggak pelit. Tapi, nah itu tapinya apa tapinya? Tuh, nilai ya. Dah, kalau itu ini mungkin menurut aku ya. Menurut aku ya, ini resikonya kalau jadi konten kreator. Ya kan? Apalagi konten kreator yang memotret kehidupan sehari-harinya. Kalau ada apa-apa tuh, netizen itu jadi ahli sejarah semuanya ya. Cuma ada lagi. Ini kita lihat ya komentar netizen tuh seperti apa. Ini netizen yang masih menuding Mbak Im pelit dan komentar netizen terkait preskonnya Bang Fahmi kemarin ya. Nggak pelit tapi semua disuruh irit gitu. Yang berikutnya, dia nggak pelit cuman nggak mau rugi gitu. Yang berikutnya, padahal suka bersedekah ke orang lain tapi ke istri kayak gitu. Yang berikut, ada lagi komentarnya. Cuman gitu doang, perasaan tadi aku baca banyak deh. Hah? Oke. Ya ini yang bilang lagi, yang kontra. Kapan Paula bilang pelit? Sepertinya di media istrinya selalu memuji suaminya. Iya emang aku nggak pernah lihat ya ada kata gitu. Bukan Paula yang ngomong. Saya harus nanya emang ada Paula bilang Mbak Im pelit gitu kan? Ada lagi komentarnya. Kapan Paula bilang pelit? Berikutnya. Tapi ini ada juga kok yang pro ke Mbak Im ya. Salah satunya coba kita lihat beberapa. Kayaknya nggak mungkin deh kalau Mas Mbak Im pelit. Uang Mas Mbak Im sama orang aja banyak yang dibantu. Yang berikutnya ada lagi. Mbak Im Wong orang baik dermawan. Kawan saya pernah dibantu. Yang berikutnya ada lagi. Ya ampun ini cuman gara-gara pelit ini menjadi panjang kali lebar kali ini ya. Karena ya mungkin. Ya kan karena kita nggak tahu ya batasan orang sampai mana. Mungkin ini mengganggu sekali buat Mbak Im gitu. Tapi ya udahlah.
Kita tunggu aja nanti tanggal 23 ya seperti apa sih sidangnya, sidang pertama gugatan perceraian Mbak Im terhadap Paula. Kita akan menuju ke bintang tamu kita yang pertama aja langsung ya. Ada Mbak Dewi Yull dan putra bungsunya ada Raya Sahetapy. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Dewi Yull, penyanyi kelahiran 1961 yang mempopulerkan lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita ini, pernah menikah selama 23 tahun dengan aktor Reza Sahetapy yang bercerai pada 2004 dan dikaruniai 4 anak, dan 4 tahun setelahnya menikah lagi dengan Sri Katon pada 2008. Perempuan yang kerap membagikan konten dengan anak dan menantunya ini salah satunya membuat konten bersama Rama dan Raya mengenai perbedaan anak pertama dan anak terakhir. Anak bungsunya Muhammad Raya Sahetapy, pria kelahiran 2001 ini berpacaran dengan anak dari presenter Rico Ceper yaitu Keisha Alia Malakiano, namun keduanya jarang memposting kebersamaan di media sosial. Raya yang memiliki prestasi di bidang tinju ini saat SMA pernah meraih kejuaraan dalam Pekan Olahraga Kota Tangerang Selatan tahun 2019, namun kini sudah dilarang oleh ibunya untuk bertanding. Apa yang membuat Dewi Yull melarang Raya untuk tanding tinju? Dan benarkah Raya kerap berdiskusi soal politik kepada ibunya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Mbak Dewi Yull, kali ini bersama Raya. Halo Raya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih kita lihat artikelnya ya. Inti potret Raya putra bungsu Dewi yang jarang terekspos gitu. Katanya kamu tuh yang paling susah kalau ya kan kalau Rama kan sering bikin konten ya sama istrinya apalagi ya. Surya juga ada sering tuh banyak tuh berita-beritanya. Kamu yang paling jarang, tinju melulu sih soalnya. Paling susah emang? Ya kurang lebih kayak gitu sih Tante. Kan kamu sekarang ada apa sih event ya? Aku bikin event. Bikin event Kan organizer. kalau ibu di depan layar, aku di belakang layar aja. Emang kamu nggak suka atau lebih suka bisnis aja? Nggak terlalu suka sih, karena dari dulu kan dari kecil hektik. Suka kena wartawan di depan rumah, di sekolah. Jadi ternyata lebih enak nggak dipantau sama media, sama khalayak ramai lah. Oh, kamu punya pengalaman itu. Umur berapa? Ingat gak sih waktu itu? Itu waktu aku kelas 4 SD kayaknya. 4 SD? 4, kelas 3, kelas 4. Umur waktu kecil 4 tahun. 4 tahun. Tapi suka dikejar-kejar sampai sekolah, Tante. Sampai sekolah? Sampai sekolah. Iya, ditanya-tanya gitu emang? Akunya kabur, jadi misalnya gerbangnya ada 2, pas satpamnya ngasih tahu ada wartawan di depan, aku lewat gerbang yang satu lagi biar ngindarin wartawan. Oh, itu bertahun-tahun tuh begitu? Itu beberapa kali lah. Beberapa kali? Kalau lagi ada berita. Itu kamu suka cerita nggak sih ke ibu? Apa? Dulu aku dikejar-kejar wartawan gitu. Ya waktu itu ngerasanya kayak biasa aja sih, karena nggak tahu kan masih kecil juga. Kalau sekarang rasanya? Kalau sekarang rasanya ya kurang nyaman aja sih. Kurang nyaman. Bisnis di belakang sama teman-teman. Oh gitu. Ya, melihat bahwa kalau jadi public figure ada resikonya. Iya. Gitu. Tapi kamu sempat bikin konten nih, ya kan? Ini akhirnya bikin konten nih tentang suka duka anak sulung dan anak bungsu. Ini gimana ceritanya sampai kamu bisa nih bikin konten? Kita lihat yang berikut ini. Bu. Ini kayaknya kisah nyata ya. Kalau itu aku lagi berbakti aja. Kamu lagi berbakti mau bikin konten iya. itu. Gimana prosesnya, siapa yang bujukin kamu? Dari dua sisi, dari kakak bujuk, dari Kameri juga bujuk, dari ibu bujuk. Jadi aku udah nggak punya suara, ya udah deh. Kamu ditekan dari 3 arah ya. Jadi ya udah. Akhirnya kirain kamu setuju gara-gara kamu pengen ada pertandingan tinju, makanya biar ibu senang makanya kamu setuju. Kalau itu kayaknya kalau boleh sih, boleh lagi nggak Bu? Oke, tapi emang benar itu kalau di konten itu kan itu suka duka kamu anak bungsu emang seperti itu Mbak Dewi? Kayaknya iya, Kayaknya karena sebetulnya kan sayangnya orang tua tuh sama anak, tapi perlakuan anak dan karakter itu yang membedakan kedekatan gitu kan. Terus kalau anak bungsu kan udah kelamaan nggak punya bayi ya, biasanya kan gitu. Jadi dianggapnya kita terlalu perhatian. Jadi aku tuh selalu dalam pantauan kakak-kakaknya dalam membimbing Raya. Contoh, boleh nggak Ibu ceritain ya? Silahkan. Jadi kan Raya itu memutuskan untuk apa istilahnya nggak kuliah dulu, mau membangun usaha. Iya. Usaha itu kan dibangun kan kayak ngasuh bayi gitu kan, dari nol banget. Nah kakaknya kan protes, nggak bisa kayak gitu Bu. Kan kakaknya S2 semua kan gitu kan. Jadi nggak mungkin S1 udah kelar, Surya juga waktu itu baru lulus S1. Spoknya semua harus jadi sarjana, Raya juga gitu. Tapi Raya bilang, Bu izin ya ini ada keperluan buat bikin usaha. Nanti kalau ini udah jalan Raya mau bayar kuliah sendiri. Dan itu dibuktikan setelah mau tahun keempat. Ibunya udah tertekan sakit.
tahun ketiga. Tahun ketiga. Kita udah punya kantor juga Udah sekarang. punya kantor. Iya. Jadi ini sekarang, ini udah kuliah atau kuliahnya udah Udah selesai? kuliah. Kuliah dan punya usaha. Masya Allah. Iya. Nah, jadi ibu ditekan karena kakak-kakaknya. Nggak gitu, nggak bisa gitu dong Bu, gitu ya? Iya dong, semua anak tuh abis SMA harus kuliah. Nah, Raya meyakinkan hanya ibunya yang percaya sama dia. Oh. Jadi buat ibu-ibu belajar percaya sama anak, insya Allah anaknya tanggung jawab. Oh, Gitu. Masya Allah. Kenapa kamu memutuskan dia itu tadi? Kan beda ya, kalau anak-anak lain ya udah habis SMA, ya udah kuliah gitu. Kalau kamu milih jalan yang beda. Waktu itu kan karena COVID sih, Tanda. Waktu COVID kan ya namanya semua ekonomi kan drop, uang jajan aku kan kepotong. Di satu sisi kita kan anak muda masih pingin jalan ke sana, jalan ke sini, ketemu teman. Akhirnya kita muter otak sama beberapa teman. Kita bikin apa ya yang menghasilkan tapi kita juga enjoy. Karena zaman SMA aku udah kayak ada pensi-pensi, kita punya basic event, akhirnya kita bikin promotor event sama teman-teman. Alhamdulillah awalnya dari 500 attendance 500 ke 1000 sampai terakhir kita bikin 15.000 penonton yang datang. 15.000 penonton, Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Dan awal tahun ini akhirnya kita mutusin bangun kantor. Bangun Ada kantor, sekarang punya fisik kantor. kantornya ada Iya, gitu kantor ya. fisiknya Jadi ada. kamu ambil kuliahnya jurusan apa? Tadi global business marketing, tapi aku Diterima di ITS, ibunya udah bangga, nggak diambil. Institut Teknologi Surabaya. Oh iya, 10 November. 10 November. ITS 10 November ya? Itu apa? Ambil apa yang di ITS keterima apa? Aku yang pertama ambil administrasi bisnis, yang keduanya teknik rekayasa manufaktur. Yang kepilih yang kedua, yang teknik rekayasa manufaktur. Terus kenapa nggak diambil? Pas aku lihat SKS-nya menyimpang jauh dari Dari tujuan awal. dari tujuan Cita-citamu apa? Jadi pebisnis memang? bisnis ya, Mang. Oh, Sama politikus. Itu nanti. itu dia nih, ngomong-ngomong soal politik nih ya. Ini kan katanya bahwa Raya ini termasuk anak yang paling sering dan paling betah nemenin ibu kalau ngomongin soal politik ya. Ini ada postingannya Instagram Raya. Mari kita lihat postingannya nih. Nah, ini ada foto-foto ketika ibu ketemu sama Nelson Mandela. Wow, sekarang bangga banget nih. That's my beautiful mom with Nelson Mandela, who is the first black president of South Africa and also the second president of dan juga sama Presiden Soeharto. Wah, udah berapa presiden? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dari tahun 82 sampai 2014 2014. nyanyi di istana. Ya. Masya Allah. Dan Sultan-Sultan Brunei. Alhamdulillah masih jadi langganan. Gitu ya. Kamu betul lihat ini tuh bangga sekali pastinya ya. Karena kan aku suka belajar sejarah, jadi aku pelajarin pemimpin-pemimpin dunia termasuk Nelson Mandela. Jadi kamu tanya apa ke ibu langsung? Orangnya kayak apa gitu ya? Nanya? Iya, waktu itu interaksinya kayak gimana. Karena kan Nelson Mandela tuh tokoh yang luar biasa lah Salah buat satu yang kamu umat kagumi. manusia. Apalagi buat kaum kulit hitam kan, dia yang ngelawan white supremacist pertama kan Nelson Mandela. Jadi aku kagum banget. Baru setahun jadi presiden, datang ke Indonesia, negara pertama yang didatangi oleh Nelson Mandela. Kita banyak ngobrol bagaimana aku nyanyi buat Rajiv Gandhi. Dan sebulan kemudian beliau ditembak, jadi aku masih ngerasain nerima buket anggrek dari Sonia. Karena aku nyanyi waktu itu lagu tradisional diiringin angklung. Terus Rajiv Gandhi sama Sonianya memberikan buket sebagai perwakilan dari musisi. Tahu-tahu sebulan kemudian dengar berita ditembak, kan aku ikut lemes, ya Allah gitu. Jadi banyaklah kesan-kesan nyanyi buat kepala negara. Seru iya. Jadi ngobrol lah sama Rai, ini ibu dulu nyanyi. Ada lagi Raja Norodom Sihanouk. Itu hobinya nyanyi lagu Kendal kaline wongo, ajar kenal karo aku. Itu kan nggak dalam bayanganku. Hah, lagu favoritnya? Kenapa bisa gitu? Karena mirip jadi terdengar. Nggak tahu. Jadi ada datang incognito gitu kepada Presiden Soeharto saat itu. Kunjungan yang tidak resmi. Hobinya nyanyi, minta duet lagu itu. Minta duet. Minta duet sama aku lagu apa sih? Jangkrik Genggong ya? Jangkrik genggong. Nah itu dia bisa. Iya, fasih banget. Oke, Jadi aku siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu itu? Ini disebut tadi Norodom Sihanouk, nggak tahu ya, geleng-geleng. Kayak jelasin. aku ceritain. Kayak aku kalau ngobrol sama ibu, kalau ngobrol tuh bisa 7 jam, 8 jam biasa di rumah ya. Ya mostly kalau misalnya aku lagi stres nih, ibu malah ngomongnya, ayo kita refreshing ngobrolin politik. Itu jadi hiburan buat kamu. Jadi ngomongin politik tuh refreshing buat otak kita berdua. Begitu. Jadi kamu tuh tertarik politik karena ibu suka cerita-cerita atau memang
kamu tertarik dan itu klop gitu? Karena aku suka history sih, aku suka Emang dari dulu suka sejarah. history? Ya dari dulu suka sejarah, ditambah ceritanya ibu menarik semua. Jadi, Ibunya kan tidak tertarik berpolitik praktis, tapi mengamati dan sering bersinggungan. bersinggungan sama para politisi kan. Kamu jadi pengen jadi politisi juga? Bismillah, aku nyari duit dulu yang banyak. Soalnya aku bilang kalau mau jadi politisi harus belajar kelarkan dulu hidupmu. Betul. Kalau ibu jadi politisi nggak bisa karena ibu belum kelar hidupku, masih mikirinmu terakhir, masih ada tanggung jawab belum kelar gitu. Jadi kalau belum kelar bahaya, pasti split. Nanti. Iya. Nanti nggak fokus mikirin Yes. rakyat gitu Jadi ya. kalau ditanya, aku penikmat politik aja. Oh. Penikmat Si politik. ngikutin ya berita-berita Ngikutin. gitu ya. Oke. Kenapa nggak ngambil politik Apa? juga kuliahnya? Nah itu ceritakan, nah ceritain. Ada konsultasi katanya kalau politik itu lebih baik ibaratnya kayak kita belajar bisnis kan belajarnya sama pebisnis, bukan sama dosen. Begitun politik, belajarnya bukan sama ahli politik tapi sama politisi praktisnya langsung. Siapa? Mentornya. Ada mentor. Boleh disebut, Bu? Om Yudi, ya nggak apa-apa. Ibu jadi yang sebut Rena. Jadi keponakanku, anak kakakku yang pertama itu Profesor Yudi Krisnandi. Oh. Jadi beliau kan pernah jadi duta besar juga jadi Menteri PAN RB, kemudian jadi Dubes Ukraina. Jadi itulah Ngobrolnya di situ. ngobrolnya di situ dan jadi mentornya lah gitu. Role model lah. Role modelnya juga. Ya. Jadi memang harus kata Mbak Dewi kan harus kelar dulu sama dirinya termasuk emosi-emosi harus dikeluarin dulu. Makanya kemarin itu dia hobi tinju. Tapi ibunya yang deg-degan. Coba sih kita lihat lagi ya seperti apa sih ada cuplikan video-videonya ya. Oke. Ini Bu cuma video kok ya. Jangan deg-degan kita bisa lihat itu takut. Bahkan tayang aja Mbak Dewi sampai nggak mau lihat tetap lihat ke situ. Udah ya, tapi sekarang latihan aja ya. Tapi Nyubit aja nggak pernah tuh anakku digebukin terus ngegebukin anak orang. Oke baik, sekarang kita salurkan energi lewat cara lain. Kita masuk ke ruang gelar perkara. Oke baiklah, Mbak Dewi dan Raya silakan masing-masing menyampaikan apa yang ingin disampaikan gitu ya. Misalnya Raya, Ibu stop kurang-kurangin deh ini, kurang-kurangin kebiasaan ini. Mbak Dewi juga ya. Kita mulai dari sekarang, silakan Mbak Dewi dulu. Kurangin begadang malam. Karena pekerjaannya selalu harus malam. Jadi tolong diganti, diperbaiki. Gitu. Ya Bu, loading barangnya juga baru jam berapa ya? Ngomong gitu padahal diajak ngobrol juga sampai jam 2, jam 3 kan dilayanin. Silakan Raya, stop apa? Kalau Raya lagi nyetir, merem aja. Jangan teriak-teriak soalnya panik kadang-kadang. Suka kaget. Jadi kalau Raya yang bawa mobil, aku jadi nyonya besar, Raya ibu di belakang gitu. Jadi kan ketutupan. Kalau depan panik ya. Iya, Awas. jadi suruh merem, jadi ibunya jikir aja terus. Oke Ibu, silakan. Fokus sama hal-hal kecil. Karena kadang-kadang orang terpleset oleh batu kerikil, bukan oleh batu gede. Harus hati-hati kayak. Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada semuanya ya? udah oke semua. Itu Allahumma sholli ala Muhammad, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Raya buat kamu ya, nih Ibu kan kamu deh memandang Ibu itu. Manggilnya apa sih? Ibu. Ibu ya, seperti apa sih? Ibu dalam kehidupan kamu, dalam pandangan kamu. Ya sebagai sosok sebenarnya kan ibu di satu sisi tuh bisa jadi ayah juga. Gimana ada maksudnya sedikit mungkin ya ibu yang anak dan ibu bisa ngobrolin politik berjam-jam, ngobrolin tentang kehidupan. Itu di lingkungan aku sih jarang tante. Jadi aku ngerasa beruntung punya ibu yang bisa ngobrol panjang dan frekuensinya sering. Dan topiknya sama-sama interest satu sama lain. Kalau sama ayah nggak? Jarang ngobrol soal politik. Manggilnya apa sih? Ayah. Ayah. Ya beberapa kali, cuman kurang inilah. Kurang nyambung. Kurang chemistry, kurang nyambung lah. Oke, misterinya kurang nyambung. Idealismenya bertabrakan. Masya Allah. Jadi lebih banyak berargumentasi Iya, jadinya. iya. Apalagi sosok ibu di mata kamu? Apa sih yang membuat kamu bangga juga sama ibu selain tadi? Ibu cuma jadi sosok ya ayah buat kamu. Pokoknya kan aku suka ngajak teman-teman ke rumah kan, banyak teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kata ibu, daripada kamu keluar ajak teman ke rumah. Nah semua teman-teman aku tuh selalu muji ibu. Katanya, wah ibu lu tuh nyokap banget ya Ray. Nah, kata dia bener-bener. Jadi semua teman-teman Raya yang misalnya nginep tuh udah kayak anak juga beberapa teman. Jadi keibuan. Kamu sendiri juga Iya. ya, pasti ngerasain itu ya. Sabar, ibu nggak pernah marah ya? Nggak pernah.
Nggak pernah. Tapi kalau ngasih tahu tuh selalu dengan rasionalitas. Jadi kayak ngerubah pandangannya. Merubah pandangannya. Jadi diberi ya pandangan yang berbeda sampai kamu. Iya. Ya. Nah, jadi akhirnya kamu berhenti tanding tinju tuh gara-gara apa? Karena Ibu besar ini. Kata-kata mana dari ibu yang membuat kamu iya udah deh gitu? Jadi terakhir aku tanding itu kelas 3 SMA. Aku itu juga sebenarnya udah nggak boleh. Tapi waktu itu ada uang jajannya. Waktu itu pokoknya aku lagi nonton konser lah, butuh uang jajan. Ya udah deh, tanding, alhamdulillah menang juara 1. Medalinya ketinggalan di ruang tamu. Tiba-tiba pas aku turun, ibu udah nangis. Nah dari situ aku udah deh stop berarti. Udah nangis. Udah lihat medali. Senjatanya pakai air mata. Dia medali emas. Ini loh ini ya salah satu foto-fotonya ya. Nah ini juga Mbak Dewi kemarin juga posting nih ya. Ini keibuan banget perhatian sama anaknya. Termasuk katanya kemarin nyariin jodoh buat Surya. Ya, kan? Baru kita mau tanya tadi pacarnya Raya. Ternyata lagi jomblo lagi dia ya. Emang sampai segitunya dicariin jodoh? Ya kan kok jadi ngobrol sama Surya, sayang bagaimana gitu kerjaan. Aku nggak pernah nanya pacar gimana, enggak. Jadi dengan bahasaku gimana kondisimu, happy gitu. Udah ngerti dia bahwa ibunya nggak berani nanya gitu, nggak respect lah sama anak tuh, nggak pernah ngojok-ngojok gitu ya. Iya Bu, tenang aja Bu, aku mau fokus kerja, tapi Ibu jangan khawatir, Ibu jangan terburu-buru ya kan, lu punya cucu 3 gitu kan. Oh enggak, santai aja aku bilang gitu. Tenang Bu, mari kita buka yuk gitu, siapa tahu ada yang cocok gitu. Karena dia dikasih izin ya? Iya, jadi 30 tahun kan usianya udah gitu, udah boleh nih gitu pelan-pelan. Cuma kan speknya tuh harus pintar bahasa isyarat, terus kalau bisa dengar supaya bisa support dia gitu. Isyaratnya juga bahasa isyarat Indonesia maupun mau belajar isyarat Amerika gitu. Jadi dibuka ya? Nah kalau Raya nggak dicariin jodoh lagi? Raya mah, aduh nggak mau dicariin jodoh lah, istilahnya gini, kalau jodoh nggak kemana gitu. Yang lama bisa nggak jadi, yang sebentar bisa jadi, atau yang lama juga bisa kembali bersama, kan kita nggak tahu. Haknya yang Allah. lama. Ya kan haknya Kalau Allah. kata Habibie, kalau mau kita jungkir balik kayak gimana pun, kalau nggak jodoh ya akan nggak jodoh. Betul. Tapi Kalau sedekat apapun, kalau emang nggak jodoh nggak bakalan ketemu ya. Iya, tapi mau sejauh apapun, kalau emang jodohnya buat kita ya akhirnya akan balik ke kita lagi. Oh, karena itu belum dihapus ya foto yang di Instagram. Emang Lilet masih belum dihapus? Itu makanya tadi mau ditanya, kok belum dihapus ya. Oke, baiklah. Kita menuju ke bintang kata Raya. Aduh, ini aku nggak suka. Kita akan menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Ada Dawi ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dawiyah Zaidah, artis kelahiran 1985 yang merupakan putri bungsu pedangdut senior Elvi Sukaisih ini menikah dengan Muhammad Basurah pada 2019 setelah keduanya ditahan selama 1 tahun 6 bulan karena kasus narkoba pada 2018. 6 bulan setelah menikah, Muhammad kembali tertangkap karena kasus narkoba dan mengaku takut diceraikan, namun Dawiyah justru mendukungnya dan menganggap sebagai ujian pernikahan hingga akhirnya Muhammad bebas pada Desember 2021. Pemain series Arab Maklum ini berencana diet supaya bisa menjalani program kehamilan, namun mengaku saat dirinya sempat kurus, banyak yang tidak mengenali hingga diminta produser kembali gemuk baru diberi job syuting. Kini Dawiyah kerap mempromosikan produk makanan di TikToknya, bahkan aktif berjualan live. Benarkah Dawiyah masih ragu untuk diet karena khawatir tidak mendapat tawaran pekerjaan? Dan mengapa ia jarang memposting kebersamaannya dengan suami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Dawiyah. Apa kabar Dawiyah? Baik, alhamdulillah. Kamu sekarang aktif ya di platform ini ya, jualan sekarang. Yes, Jualan apa aja usahanya. Nah, ini yang mau kita bahas salah satunya adalah ini ya, kamu udah memasuki pernikahan udah Masya Allah tahun kelima ya? Tahun kelima. Ya. Ini kita lihat cuplikan pernyataan Dawiyah mengenai hubungannya dengan suaminya ya, saling support. Seperti apa kita lihat berikut.